Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Jikapun di antara kita ada yang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan Allah memberikan kebaikan atas penyakit tersebut. Teman-teman yang dicintai oleh Allah, ada salah satu dalam diri kita yang harus kita jaga, yaitu lisan. Kenapa dengan lisan? Kadang saat lisan ini tidak terjaga, maka bisa mendatangkan atau mengantarkan kita kepada suatu keburukan. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita semua, salamatul insan fil hifdzil lisan. Selamatnya seseorang tergantung dengan lisannya. Bahkan Nabi SAW pun pernah bersabda di hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan benar atau diam. Bayangkan, berarti keimanan seseorang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, salah satu indikatornya dikaitkan dengan lisan, dikaitkan dengan omongan, dengan bicara yang baik. Apabila tidak mampu untuk berbicara yang baik, tidak mampu berbicara dengan benar, maka lebih baik diam. Maka berhati-hatilah dalam berkata-kata, berhati-hatilah dalam berucap. Khawatirnya nanti bisa mengganggu orang lain, bisa menyakiti perasaan orang lain. Bahkan Allah SWT pernah mengingatkan juga di surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan benar. Artinya apa? Lisan bisa menentukan keimanan seseorang. Lisan bisa menentukan ketakwaan seseorang. Semakin tinggi, semakin bisa ia menjaga lisannya, maka semakin tinggi kualitas iman seseorang. Semakin bisa ia menjaga lisannya, maka semakin tinggi kualitas ketakwaan seseorang. Maka teman-teman sekalian, marilah kita saling mengingatkan agar saling menjaga lisan, tidak saling menyakiti satu antar lain. Semoga kita bisa mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Karena apa? Karena setiap lisan yang menggores luka di hati orang lain, berarti ada catatan luka yang kita torehkan di hati orang lain. Ada pepatah mengatakan, satu peluru bisa membunuh satu kepala, tapi satu ucapan lisan yang menyakiti orang lain bisa menebus puluhan kepala. Na'udzubillah min dzalik. Maka mulai dari ini, marilah kita saling menjaga, saling mengingatkan, agar lisan kita tidak berkata bohong, tidak berkata dusta, tidak mudah mengolok-olok orang lain, tidak mudah membicarakan aib-aib orang lain, tidak sumpah serapa, tidak ingkar janji. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan yang seharusnya kita berbondong-bondong menuju kebaikan. Karena pahala puasa bisa berkurang, bahkan bisa hilang karena tidak terjaganya lisan. Nabi SAW pernah mengingatkan juga kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'i wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi ia hanya mendapatkan lapar dan haus. Artinya betapa banyak orang-orang yang mampu berpuasa dari fajar hingga menjelang maghrib, tapi yang ia dapat hanya lapar di perut dan haus di tenggorokan, karena ia telah menghilangkan esensi daripada makna puasa tersebut. Maka dari itu teman-teman, marilah kita saling mengingatkan kembali agar bisa menjaga lisan, tidak saling menyakiti antar sesama saudara kita. Namun mohon maaf, ketika lisan kita sudah terjaga, alangkah baiknya jari kita juga dijaga. Tidak mudah memposting, tidak mudah mengupload sesuatu yang kurang jelas kebenarannya, kurang jelas informasinya. Maka ada istilah saring, ada istilah sharing. Saring terlebih dahulu sebelum kita sharing, agar informasi yang kita share, informasi yang kita posting tidak menimbulkan fitnah terhadap orang lain. Yang kedua, uploadlah atau postinglah sesuatu yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang ketiga, postinglah atau sharelah sesuatu yang tidak menimbulkan fitnah, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain, agar kita bisa hidup dengan baik antar sesama muslim. Nah, teman-teman sekalian,
Apabila dua hal ini kita laksanakan dengan ikhlas, dengan baik, maka insya Allah kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, lepaskanlah ikatan tali lidahku agar mereka faham ucapanku. Semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan pengingat untuk kita semua. Nasrum minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.